Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Poros, Desa Bonglo, Luwu, Sulawesi Selatan. Tebing yang berada di sisi jalan longsor dan menimpa pengendara yang sedang melintas. 4 orang ditemukan meninggal akibat tertimbun material longsor. Inilah detik-detik terjadinya tanah longsor susulan di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Palopo di Desa Bonglo, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur Luwu Senin dini hari membuat longsor di Jalan Poros Sulawesi pada Senin pagi. Kondisi jalan yang masih tertimbun membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI Polri telah menerjunkan 2 unit alat berat untuk mencari korban tanah longsor. Dari 14 korban tertimbun tanah longsor, 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Korbannya ini ada 14 orang yang sudah dievakuasi, 4 yang MD meninggal dunia. Selebihnya itu ada dibawa ke selamat di puskesmas terdekat ini, Mas Utara, dan ada ke rumah peduli juga keluarganya. Nah, ini hujan deras untuk wilayah Luwu Raya ini memang sekarang lagi tinggi. Hingga kini warga diimbau untuk selalu waspada atas potensi tanah longsor susulan, mengingat hujan masih sering turun di wilayah Kecamatan Bastem Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi terkini terkait bencana longsor di Luwu, Sulawesi Selatan akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Muhammad Amran Amir. Amran, hingga saat ini bagaimana dengan pencarian terhadap 10 korban yang hilang akibat tertimbun material longsor? Ya, baik, selamat siang Juno dan saudara. Hingga siang ini tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, Tagana dan beberapa relawan yang bergabung dalam tim pencarian hari ini masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun tanah dan ada yang jatuh ke dalam jurang saat kejadian longsor kemarin. Nah, hari ini tim SAR terutama Basarnas menginginkan kepada pihak apabila ada keluarga yang merasa kehilangan keluarganya untuk melapor di Basarnas. Dan hari ini 1 orang yang merasa kehilangan keluarganya melapor di posko induk Basarnas di Bonglo, dan hari ini pun Basarnas melakukan fokus pencarian terhadap dugaan korban yang tertimbun di dalam longsoran tanah tersebut, Arjuno. Dengan sejumlah alat berat yang telah dikerahkan, apakah saat ini akses jalan telah dapat dilalui? Iya, 2 alat berat yang dikerahkan baik oleh Pemda Kabupaten Luwu maupun pemerintah Kota Palopo. Sampai saat ini jalan belum bisa dilalui karena memang tumpukan material ini cukup tebal, mengingat tebing yang longsor kemarin itu ketinggiannya mencapai 100 meter. Nah, ini yang menyulitkan karena ketebalan lumpur, ketebalan material longsor membuat pengendara susah untuk melakukan aktivitas. Artinya tim SAR maupun tim SAR gabungan masih melakukan proses pembersihan jalan untuk supaya dilalui oleh kendaraan yang akan melintas. Selain itu, pembersihan ini juga dilakukan untuk mencari dugaan korban yang tertimbun longsor, Harjuno. Ya, hingga saat ini sampai kapan tim SAR akan dikerahkan untuk mencari 10 korban yang diduga masih tertimbun di material longsor? Ya, untuk sampai kapan waktu pencarian korban, tim SAR belum menentukan waktu, namun biasanya 3 atau 7 hari tim SAR melakukan pencarian, Arjuno. Baik, untuk saat ini bagaimana kronologi pada saat 14 warga yang tiba-tiba juga longsor dan bagaimana dengan kondisi cuaca hingga saat ini, terutama untuk mencari korban yang saat ini masih hilang, Amran? Ya, baik. Kondisi cuaca hari ini cukup baik, cukup cerah di lokasi, dan kami sampaikan bahwa longsor yang terjadi kemarin itu sebelumnya pada Sabtu lalu memang sudah terjadi longsor, dan itu masih dalam kondisi yang kecil-kecil. Nah, longsor tersebut membuat pengendara harus mengantri, sehingga pada saat
para pengendara di hari Senin kemarin mengantri untuk mengantar kendaraannya ke sebelah. Tiba-tiba longsor susulan dari atas membawa material yang tebal dan warga yang berada di bawahnya langsung tertimbun dan sebagian panik, sebagian berlari baik ke arah utara maupun ke arah selatan. Nah, dalam penuturan oleh salah seorang saksi mata menyebutkan bahwa ada sekitar 20-an warga yang tertimbun di daerah tersebut dan ada 4 yang meninggal dan sudah ditemukan, bahkan sudah dikenali identitasnya, yaitu ada dua orang, maksud kami ada 1 orang bidan, 1 orang guru dan dua orang karyawan swasta. Nah, sementara 5 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit Arjuna. Kita harapkan pencarian hari ini dapat membuahkan hasil dan menemukan dugaan korban yang saat ini masih tertimbun di material longsor. Terima kasih rekan Muhammad Amran Amir dari Luwu, Sulawesi Selatan.